Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 28 Juni 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong dan penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini, tanggal 28 Juni, berjudul Kebijaksanaan. Ayat inti terdapat dalam Amsal 2 ayat 11. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Dengan kata-kata terpilih dan tindakan yang konsisten, dengan santun dan penuh kesalehan, pastikan bahwa Kristus akan bertahta pada bait suci jiwamu, dan meletakkan talenta-talentamu tanpa pamrih di kakinya untuk digunakan dalam pelayanannya. Jadikanlah itu hukum kehidupanmu bahwa tidak ada godaan atau kepentingan lain yang akan memalingkan engkau dari menghormati Allah. Di dalam zaman yang serba cepat ini, yang dinodai oleh kejahatan, engkau akan tidak aman kecuali engkau berdiri dalam keadaan waspada. Sifat yang baik dan sederhana jarang ditemukan. Saya mengajak engkau sebagai pengikut-pengikut Tuhan yang mempunyai suatu pengakuan yang tinggi untuk memupuk sifat kesederhanaan yang indah dan amat berharga itu. Hal ini akan melindungi sifat-sifat yang baik. Kesucian hati tidak akan pernah menuntun kepada tindakan-tindakan yang kotor. Kebenaran yang berasal dari sorga tidak pernah menurunkan harkat si penerima. Sebaliknya, hal itu menyucikan orang percaya, memperhalus cita rasanya, meninggikan dan mempermuliakan dia, dan membawa dia ke dalam suatu hubungan yang akrab dengan Yesus. Hal itu menuntun dia memperhatikan perintah Paulus untuk menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Kalau tidak, kebaikannya akan dianggap kejahatan. Ini adalah suatu subjek yang harus kita perhatikan. Kita mesti berjaga-jaga terhadap dosa keturunan ini yang sudah merosot akhlaknya. Kita harus berdiri terpisah dari segala sesuatu yang berbau keakraban yang tidak semestinya. Allah menyalahkannya. Itu adalah daerah terlarang yang di atasnya tidak selamat untuk menjejakkan kaki. Tiap-tiap perkataan dan perbuatan haruslah cenderung untuk meninggikan, menghaluskan dan memuliakan tabiat. Nama baik saya adalah modal yang jauh lebih berharga daripada emas atau perak. Saya berkewajiban menjaganya dalam keadaan tidak bernoda. Kalau ada orang yang menyerang nama baik itu, ini berarti bukan karena saya memberi mereka kesempatan untuk melakukan hal itu, tetapi dengan alasan yang sama, mereka membicarakan hal yang jahat tentang Kristus. Sebab mereka membenci kemurnian dan kesucian tabiatnya, karena itu merupakan suatu teguran yang konstan kepada mereka. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 192, paragraf pertama, yang berbunyi, dengan kata-kata terpilih dan tindakan yang konsisten, dengan santun dan penuh kesalehan, pastikan bahwa Kristus akan bertahta pada bait suci jiwamu. Dengan jelas Roh Nubuat menasihatkan untuk memastikan Yesus yang berkuasa di dalam bait suci jiwa kita. Nah, apakah bait suci jiwa tersebut? Mari kita baca penjelasannya dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 160, paragraf 1, yang berbunyi, tidak seorang pun dengan kuasa dirinya sendiri dapat membuang kuasa kejahatan yang telah menguasai hati itu. Hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa. Jelas bahwa bait suci jiwa itu adalah hati kita. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan kepada kita agar memastikan Kristus yang berkuasa di dalam hati kita. Nah, bagaimana Yesus berkuasa dalam hati kita? Masih dalam paragraf yang sama, yang White menuliskan,
Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 160, paragraf 1, yang menjelaskan, tetapi ia tidak mau masuk dengan paksa. Ia datang ke dalam hati, bukan seperti ia datang ke dalam bait suci dahulu itu, melainkan ia berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Wahyu 3 ayat 20. Ia akan datang bukan untuk sehari saja, sebab ia berkata, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Inilah cara Kristus berkuasa dalam hati kita, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya Roh Nubuat mengutip perkataan Roh dalam Wahyu 3 ayat 20. Karenanya jelas bahwa Roh yang berbicara kepada jemaat Laodikia adalah Roh-Nya Yesus itu sendiri dan bukan oknum yang lain. Sebab Yesuslah yang mengetuk pintu hati kita, dan Yesuslah yang rindu masuk. Dan Yesus tinggal dalam hati kita bukan untuk sehari saja, tetapi dikatakan, aku akan diam di dalam mereka. Dalam bahasa Inggrisnya White tulis, I will dwell in them. Nah, mengapa hal ini penting kita segarkan kembali? Karena kebijaksanaan itu bukan datang dari diri kita, tetapi karena Kristus tinggal dalam hati kita, sebab Yesuslah hikmat Allah. Judul renungan hari ini dalam bahasa Inggris sebenarnya bukan wisdom, tetapi discretion. Namun, baik wisdom dan discretion dapat diterjemahkan menjadi kebijaksanaan. Wisdom juga berarti hikmat. Karenanya, Roh Nubuat menjelaskan dalam The Acts of the Apostles, halaman 128, paragraf 1, yang berbunyi, sepanjang pelayanannya kemudian, Paulus tidak pernah melupakan sumber hikmat dan kekuatannya. Dengarkan dia bertahun-tahun kemudian masih menyatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Filipi 1 ayat 21. Dikatakan Paulus tidak pernah melupakan sumber hikmat atau kebijaksanaannya, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Yesus. Dikatakan Paulus tidak pernah melupakan sumber hikmat atau kebijaksanaannya, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Yesus. Dan dalam ayat lainnya Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Bagi Paulus, Yesus adalah segala-galanya. Dirinya mati dan Yesuslah yang hidup. Bagaimana dengan kita? Renungan hari ini menasihatkan, pastikan Yesus yang berkuasa dalam hati kita. Dan Yesus tinggal dalam hati kita bukan dengan cara menyuruh oknum lain yang bukan dirinya. Sebab ada yang mengajarkan bahwa Yesus tinggal dalam hati kita melalui kehadiran Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus itu, kata mereka, makhluk yang lain yang bukan Yesus. Ini tidak alkitabiah, saudaraku dalam Tuhan. Yesus sendiri berkata, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Paulus menuliskan bahwa Allah mengutus roh anaknya ke dalam hati kita. Dan Yohanes dengan jelas menyatakan bahwa Parakletos itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. 1 Yohanes 2 ayat 1. Karenanya Roh Nubuat menyatakan dalam Selected Messages, buku pertama, halaman 249, paragraf 3, yang menjelaskan, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Di sini Kristus bukan mengacu kepada doktrinnya, tetapi kepada pribadinya, karakter keilahiannya. Jelas bahwa roh itu bukan oknum lain atau makhluk yang lain. Roh itu adalah hidup, pribadi, dan karakter dari pemilik roh tersebut. Jadi, jika disebut roh Kristus, maka itu artinya hidup, pribadi, dan karakter Yesus itu sendiri. Karenanya, mau hidup dalam kebijaksanaan? Miliki Yesus tinggal dalam hati kita. Pastikan Yesus yang berkuasa dalam hati kita dan bukan yang lain. Salomo menuliskan dalam Amsal 4 ayat 6 yang berbunyi, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Siapakah hikmat? Yesus Kristus. Karenanya jangan tinggalkan Yesus, maka kita akan Yesus pelihara,
Kasihi Yesus, maka kita dijaganya. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat indah pagi hari ini, bahwa bila mana kami mau hidup bijaksana, hanya satu yang kami perlukan, yaitu memastikan Kristus menguasai hati kami, tinggal dalam hati kami melalui kehadiran Roh-Nya. Oleh karena itu ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Tolong kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa dan memohon hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.